Oke, yuk kita mulai. Dalam pembahasan kali ini, kita akan kupas tuntas gimana caranya mengubah storytelling dari yang tadinya cuma dianggap soft skill menjadi senjata paling ampuh dalam bisnis Anda. Siap? Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Terjebak di sebuah presentasi yang isinya cuma subjargon. Dengerin kata-kata kayak sinergi, disrupsi, atau platform yang kedengarannya sih keren, tapi artinya apa ya? Nah inilah musuh utama kita, komunikasi korporat yang kaku dan membosankan, yang seringkali malah menyembunyikan ide-ide cemerlang. Jadi gimana dong caranya cerita kita bisa menonjol dan gak tenggelam gitu aja? Gini deh, anggap aja ini sebuah petualangan. Anda adalah pahlawannya, dan misi kita bersama adalah menaklukkan monster jargon, supaya setiap pesan yang Anda sampaikan benar-benar nancep di hati audiens. Oke, perjalanan kita dimulai dari sini. Langkah pertama dan yang paling penting adalah menyadari masalahnya. Tahu kan, presentasi yang isinya cuma tumpukan slide demi slide, penuh sama bahasa korporat yang bikin pusing? Yuk, kita tinggalkan semua itu di belakang. Nah, di tahap ini, ceritanya kayak pahlawan yang ketemu sama mentornya. Kita akan dibekali alat-alat sakti untuk perjalanan ini. Mari kita bongkar apa ada sih fondasi utama untuk membangun sebuah cerita yang benar-benar kuat dan berdampak. Ini dia 4 senjata utamanya. Pertama, keaslian, biar orang percaya sama cerita Anda. Kedua, keterbukaan, buat membangun koneksi emosional. Ketiga, kejutan, biar audiens nggak bosen dan terus penasaran. Dan yang terakhir, empati, supaya cerita Anda terasa relevan buat mereka. Yuk, kita bedah satu persatu. Poin di sini krusial banget. Cerita itu harus tulus. Kalau nggak, audiens bakal langsung merasa seperti lagi dijualin sesuatu dan ya udah mereka bakal cuek. Contoh paling pas itu Jonathan Bush dari Athena Health. Waktu presentasi, dia malah blak-blakan soal kegagalan perusahaannya di awal. Justru keaslian kayak gini yang bikin orang percaya dan benar-benar terhubung. Oke, tantangan selanjutnya. Sekarang kita udah punya senjatanya kan? Nah, saatnya kita pakai alat-alat itu dan kita terapkan ke dalam sebuah kerangka cerita klasik yang emang udah terbukti ampuh selama berabad-abad. Nah, ini dia rahasianya. Cerita-cerita paling hebat itu ternyata polanya itu-itu aja loh. Christopher Booker menemukan ada 7 alur dasar yang terus diulang-ulang baik di film maupun di presentasi bisnis. Contohnya, Dropbox yang melawan monster berupa USB yang hilang. Atau Box sebagai si kuda hitam yang menantang raksasa industri. Pola-pola ini efektif banget karena otak kita tuh emang udah disetel untuk nyambung sama cerita semacam ini. Sekarang, kita lihat 2 jenis cerita asal-usul yang sangat ampuh. Ada tipe anak cemerlang, seperti Drew Houston yang dapat momen aha di MIT. Lalu ada tipe koneksi pribadi, kayak Laura Modi yang menciptakan Bobby karena pengalamannya sendiri. Nah, coba deh pikirin. Mana dari 2 alur ini yang paling pas dengan cerita pribadi atau perusahaan Anda? Dan inilah dia momen puncaknya. Waktunya kita menerapkan semua ini di situasi yang pertaruhannya tinggi banget. Bayangin deh, Anda lagi presentasi di depan investor, di mana hasilnya bisa mengubah segalanya. Kerangka ini nunjukin bahwa investor itu nggak cuma beli data, mereka berinvestasi dalam sebuah perjalanan, mulai dari cerita pribadi, lanjut ke ide besar, visi masa depan, rencana yang konkret sampai kejujuran soal risiko yang ada. Ini bukan lagi sekedar presentasi, ini adalah sebuah ajakan untuk ikut dalam sebuah misi. Tapi setiap pahlawan pasti menghadapi sisi gelapnya kan? Kekuatan bercerita itu ibarat pedang bermata 2. Ada tanggung jawab besar di baliknya. Karena narasi yang kuat bisa dipakai untuk kebaikan atau sebaliknya. Ini contoh yang ngeri banget soal seberapa kuatnya sebuah narasi. Sam Bankman-Fried berhasil membangun citra sebagai pahlawan tak terduga, seorang jenius yang konon ingin menyelamatkan dunia. Ceritanya begitu memikat, sampai-sampai investor paling cerdas di dunia pun terpukau dan percaya padanya. Lalu, datanglah plot twist yang mengejutkan. Pengakuan dari SBF sendiri. Momen ini jadi pengingat yang menampar kita semua ya, tentang bahayanya penceritaan yang tidak otentik. Ketika sebuah cerita yang hebat dibangun di atas kebohongan, keruntuhannya akan sangat dahsyat. Oke, perjalanan kita hampir sampai di akhir. Anda sekarang kembali, tapi bukan sebagai orang yang sama. Anda kini dipersenjatai dengan sebuah keuntungan baru yang luar biasa kuat. Jadi inilah intinya. Storytelling yang autentik itu bukan lagi sekedar keterampilan tambahan atau basa-basi. Ini adalah superpower Anda dalam bisnis. Persis seperti kata Dr. Howard Gardner, ini adalah senjata paling ampuh yang bisa dimiliki oleh seorang pemimpin.
Nah, setelah kita bahas semua ini, pertanyaan yang tersisa untuk Anda bukanlah apakah Anda harus bercerita, tapi cerita apa yang akan Anda sampaikan. Petualangan Anda yang sesungguhnya baru saja dimulai.